Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Temenggung Adifa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Komal Temenggung Adifa, khusus sejarah Aceh. Hari ini saya membahas tentang kisah Jenderal Besar Tuanku Hasyim Bantamuda, seorang pahlawan Aceh yang gagah berani. Dengan kelahirannya adalah sebagai jenderal kerajaan Aceh Darussalam. Beliau dijuluki oleh Belanda sebagai Tot Lebennya Aceh, di mana kelahiran beliau adalah mengakibatkan Belanda sulit untuk menaklukkan Aceh. Tuanku Hasyim Bantamuda berasal dari golongan bangsawan keluarga Sultan Aceh. Sekaligus beliau ini adalah pengwaris tahta kerajaan Aceh. Tahun kelahirannya diperkirakan pada tahun 1834. Beliau adalah putra dari Tuanku Cut Zainal, Tuanku Cut Zainal Abidin, anak dari Sultan Alaiddin Muhammad Shah, Sultan Aceh yang memerintah antara tahun 1781 sampai 1795. Silsilahnya secara lengkap adalah Tuanku Hasyim Bantamuda bin Tuanku Abdul Qadir bin Raja Muda Tuanku Cut Zainal Abidin bin Sultan Alaiddin Mahmud Shah bin Sultan Alaiddin Johan Shah bin Sultan Alaiddin Ahmad Shah bin Nuruddin Abdurrahim Maharaja Lela bin Faqih Zainal Abidin Shah bin Malik Daim Mansur Shah bin Musa Daim Shah bin Hashim Nuruddin Shah bin Mansur Shah bin Sulaiman Shah Daim Ali Iskandar Daim Ibrahim Shah Daim. Besar kerajaan Aceh, Tuanku Hasyim Bantamuda. Punya kali ulung sebut silsilah beliau secara lengkap. Beliau juga dikenal dengan nama Tuanku Rayu. Dari hasil perkawinannya dengan Cut Nyak Puan, beliau memperoleh 2 orang anak. Yang pertama bernama Tuanku Musa, yang dikenal dengan nama Tuanku Raja Kemala, dan yang kedua adalah Tengku Ratna Kemala. Nah, Tengku Ratna Kemala ini yang sering diklaim dan sering beredar di media-media yang diklaim sebagai Cut Nyadin, padahal bukan. Beliau yang ada foto yang pakai jilbab itu Tengku Ratna Kemala. Beliau adalah anak daripada Tuanku Hasyim Bantamuda, adik daripada Tuanku Raja Kemala, dan istri daripada Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud, Panglima Polim yang pakai kacamata. Jadi yang beredar di internet yang mengatakan bahwa Tengku Ratna Kemalanya adalah diklaim sebagai foto Cut Nyadin, padahal itu foto daripada Tengku Ratna Kemala, anak daripada Tuanku Hasyim Bantamuda. Cut Nyak Puan, istri daripada Tuanku Hasyim, itu awalnya istri daripada Tuanku Zainal Abidin bin Sultan Ibrahim Mansur Shah.
Nah, perkawinan Tuanku Zainal Abidin dengan Nyak Puan ini tidak memiliki keturunan. Beliau Sultan Tuanku Zainal Abidin ini kemudian nikah dengan Cut Nyak Buluke. Nah, dari Cut Nyak Buluke inilah mendapat 2 orang anak, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah dan kedua adalah Tengku Putih. Cut Nyak Buluke meninggal sewaktu melahirkan anak yang terakhir. Akhirnya kedua anak itu diasuh oleh Cut Nyak Puan, istri yang kemudian menjadi istri daripada Tuanku Hashim Bantamuda. Jadi Sultan Muhammad Daud Shah itu di bawah pengasuhan daripada Tuanku Hashim Bantamuda. Ketika Tuanku Muhammad Daud Shah diangkat sebagai Sultan Aceh dalam usia yang masih anak-anak, dipangku oleh Tuanku Hashim Bantamuda selaku Mangkubumi Kerajaan Aceh. Ini adalah wali pertama, wali terakhir Kerajaan Aceh, Wali Nanggro, pemangku Mangkubumi Kerajaan Aceh yang terakhir. Ini adalah beliau, Tuanku Hashim Bantamuda. Waalaikumsalam Bang Des, salim muturi jid dari Ulun Tuan. Terima kasih menanci kerana bersihat sabi-sabi geberi oleh Allah baina kurung satu apapun dan kepemudah segala urusan oleh Allah. Lanjut kemudian jadi Tuanku Muhammad Daud Shah diasuh oleh Tuanku Hashim Bantamuda ini sejak berusia 2 tahun, sampai banyak orang yang menganggap bahwa Sultan Muhammad Daud Shah itu anak daripada Tuanku Hashim Bantamuda, tetapi bukan, itu pamannya. Dalam sejarah disebutkan setelah dewasa, Sultan Muhammad Daud tampil di arena pertempuran bersama dengan Tuanku Raja Kemala, putra Tuanku Hashim, dan Panglima Polim Muhammad Daud. Sultan Muhammad Daud Shah dan putra sulungnya Tuanku Raja Ibrahim akhirnya diasingkan ke Ambon dan meninggal dunia dalam pengasingan Belanda di Tanah Jawa, tepatnya di Pengangsaan Timur. Beliau ditahan di tahanan rumah di Pisangan Lama, dan dimakamkan di perkuburan di daerah Rawamangun, Karet Tangsin atau lupa saya. Beliau meninggal pada tanggal 6 Januari 1936. Tuanku Hashim Bantamuda ini orang yang cerdas luar biasa. Ini beliau melebihi daripada bangsawan-bangsawan lain. Beliau sendiri menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Prancis, Belanda, Inggris, Arab, Urdu, dan Melayu. Dan itu beliau kuasai secara fasih ya. Kemudian beliau juga memiliki kecerdasan, menguasai berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu mantik, fikih, tafsir, filsafat, siasah, tarik, pemerintahan, hukum, dan adat istiadat. Ia juga sangat ahli di dalam bela diri. Hal ini dibuktikan ketika Jenderal Belanda, Jenderal Pel, melakukan serangan dadakan ke Tunggai
Di sana beliau memimpin pasukan dan beliau menunjukkan ilmu bela dirinya, adu pedangnya sehingga bisa menewaskan Jenderal Pell yang mana oleh pihak Belanda. Jenderal Pell diakui mati karena terkena sengatan matahari. Namun dari sumber-sumber Aceh bahwa Jenderal Pell itu mati karena kena tebasan di urat nadinya oleh Tuanku Hasyim Bantamuda. Dengan keluasan ilmu pengetahuan, ia selalu membimbing kedua anaknya, baik anak angkatnya maupun anak kedua anaknya, yaitu Tuanku Raja Kemala, yang kemudian Tuanku Raja Kemala ini menjadi seorang ulama besar, ulama yang pertama membuka university, pertama sekali membuka university di Masjid Baitur Rahman kala itu. Itu sudah di akhir perang Aceh dengan Belanda. Tuanku Raja Kemala ini dikenal memiliki banyak murid seluruh Aceh kala itu. Beliau ulama yang besar dan memimpin ulama-ulama Aceh ketika itu. Kemudian anaknya yang kedua adalah Tengku Ratna Kemala, dinikahkan dengan Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim Muhammad Daud, putra dari almarhum Panglima Polim Ibrahim Muda Kuala. Sedikit kita kita bahas tentang perjuangan anak daripada Tuanku Hasyim Bantamuda yang perempuan. Ini yang tiada tandingnya, walaupun dalam sejarah itu jarang disebutkan. Itu kalau rekan-rekan tahu, foto beliau itu yang pakai jilbab yang cantik, yang kemudian banyak diklaim oleh sejarawan-sejarawan halu yang tidak mengambil referensi yang jelas, yang diklaim sebagai Cunyadin. Cunyadin berjilbab katanya. Padahal itu bukan Cunyadin. Itu adalah foto daripada Tengku Muda Ratna Kemala. Perjuangan beliau, Tengku Ratna Kemala ini bergerilya selama 6 tahun bersama dengan suaminya Tengku Sri Muda Perkasa Panglima Polim dan abangnya Tuanku Raja Kemala, atau yang dikenal dengan nama lahirnya Tuanku Musa, dan pernah menembak mati. Jadi Tengku Ratna Kemala ini pernah menembak mati sejumlah pasukan Belanda dalam suatu pertempuran sengit di Gunung Lipeh, di antara Tangse dan Takengon. Kala itu beliau sudah terkepung bersama suami dan abangnya serta 2 orang pengikutnya. Satu di antara pengikutnya syahid di tempat itu. Ketika pengikut setianya itu sudah syahid, Tengku Ratna Kemala mengambil senjata, senapan, dan menembak pasukan Belanda yang jaraknya sudah dekat sekali. Setelah peluru beliau habis, 3 anak pejuang ini, anak dan mantunya Tuanku Hasyim Bantamuda, berhasil melepaskan diri dari kepungan Marsose dan dari tangkapan Marsose dengan jalan melompat ke dalam jurang yang dalam, yang kebetulan jatuh di atas urat-urat yang simpang siur. Jadi ada urat-urat akar-akar kayu yang menjalar. Jadi beliau bertiga itu jatuh ke situ, seperti jatuh di dalam jala, dan dengan takdir Allah mereka selamat dan berkumpul kembali. Itulah sekelumit kisah daripada perjuangan Tengku Ratna Kemala, putri daripada Tuanku Hasyim Bantamuda. Nanti kita lanjutkan bagaimana kiprah tokoh ini yang
oleh Belanda dijuluki sebagai Tot Lebennya Aceh, yaitu seorang pahlawan besar. Kehadiran beliau pertama diangkat sebagai panglima perang di wilayah Sumatera Timur, sehingga Belanda tidak berani masuk ke Aceh. Markas beliau ketika itu di Pulau Kampai. Setelah selama ada beliau di sana, Belanda tidak pernah berani mengusik Sumatera Timur dan tidak berani melewati teritorial Aceh. Berarti markas beliau yang benteng terkenal beliau di Pulau Kampai. Ada kisah menarik beliau dengan Habib Abdurrahman. Ceritanya ketika pada suatu hari di Masjid Baitur Rahman, Habib Abdurrahman Az-Zahir mencaci maki Tengkunya Raja Imum Bata. Melihat tingkah Habib itu, Tuanku Hashim itu tenang saja melihat rekannya diperlakukan kurang ajar di depan umum. Tengkunya Raja yang sudah marah, tetapi karena Habib mempunyai pengaruh yang besar dan dari keturunan suci, beliau tidak berani. Setelah salat Jumat dan berkali-kali berada di luar masjid, Habib Abdurrahman itu menghujat terus Imum Leung Bata dalam bentuk yang lebih dahsyat lagi. Hal ini dilihat oleh Tuanku Hashim Bantamuda. Tuanku Hashim Bantamuda meminta kepada Al-Habib ini untuk memaaf, namun karena sifat Habib yang mungkin merasa diri sebagai orang suci, beliau enggan meminta maaf kepada Tuanku Imum Bata. Kemudian tiba-tiba Tuanku Hashim menangkap tangan Habib serta menamparnya sehingga terpelanting di tanah. Habib Abdurrahman tentu saja tercengang melihat kejadian ini yang belum pernah dialami sepanjang hidupnya. Minta maaf, teriak Tuanku Hashim Bantamuda kepada Habib. Akhirnya sang Habib pun setelah diplanting, setelah ditampar oleh Tuanku Hashim, baru beliau meminta maaf. Mungkin karena inilah akhirnya Habib mengambil jalan agak berseberangan dengan pejuang-pejuang Aceh lainnya. Tapi itu wallahu alam, kita juga tidak tahu ya bagaimana Habib. Tapi sejarah ini memang tercatat bahwa Habib Abdurrahman Al-Zahir karena merasa diri dari keturunan suci atau orang yang punya pengaruh ketika itu, sehingga bisa memperlakukan pribumi dalam hal ini Tengku Cimpala Istana Tengku Imum Leung Bata. Malah banyak kata-kata yang dikeluar oleh Habib, ya, jawi, makan ular, makan dan lain sebagainya. Entah karena sebab itu Habib Abdurrahman kabarnya sempat mengkhianati tokoh kaliber Aceh ya. Makanya ada di dalam sejarah Aceh, walaupun tidak umum, dikatakan bahwa Habib ini pernah juga mengkhianati suami daripada Cut Nyak suami pertama, yaitu Tengku Ibrahim Lamnga, yang menjabat sebagai panglima wilayah Lamnga kala itu, rekan akrab daripada Tuanku Hashim Bantamuda sekaligus anak didiknya. Sehingga pengkhianatan ini
mengantarkan Tuanku Tengku Ibrahim Lamnga, suami pertama Cuk Nyadin, menuju ke syahidannya di Bukit Glitaron, karena pengkhianatan itu. Dan itu juga tercatat kalau kita baca juga dalam hikayat Dokarim, dalam hikayat Kompeni yang ditulis oleh yang dibaca oleh Dokarim. Jadi gini, segera Tuanku Hashim memerintahkan orang kepercayaannya untuk menelisik hal itu. Tetapi Habib Abdurrahman itu sempat melarikan diri dan kemudian menyerah diri kepada Belanda setelah siasat Tuanku Hashim Bantah Muda untuk menangkapnya diketahui oleh beliau. Itu dari beberapa sumber mengatakan, terutama dalam biografi beliau ini, mengatakan bahwa pengkhianatan Habib itu memang dari awalnya sudah ada, walaupun nanti memang ada wacana-wacana yang untuk membersihkan nama Habib, kemudian membantah dan lain sebagainya ya. Itu silakan saja, karena sejarah itu banyak versi. Kita di sini bukan mengajak untuk orang membenci kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir. Toh walau bagaimanapun Habib Abdurrahman Az-Zahir itu sudah pernah berjuang ya. Beliau menyerah ketika Senelop jatuh, benteng Senelop, benteng terkuat Aceh, jatuh kepada tangan Belanda, sehingga Belanda bersama 400 pasukannya menyerah, diiringi dengan tembakan meriam oleh Belanda. Terima kasih Bang, terima kasih Bang Lam Alif Lam. Jadi dengan heboh-hebohnya Habib-Habib sekarang itu, ketika banyak juga yang membaca di channel-channel YouTube sekarang, banyak juga yang membuka kisah daripada Habib Abdurrahman Az-Zahir di Aceh. Itu memang ada sumbernya, baik dari Belanda atau lain sebagainya, itu ada. Termasuk dalam buku ini juga ada diceritakan sedikit. Kemudian ada beberapa, kemudian juga kita lihat surat-surat menyerat dari Habib Abdurrahman Az-Zahir yang berkeinginan menjadi Mangkubumi Aceh, untuk menjadi raja di Aceh. Namun karena sifat pengkhianatannya dan itu tidak pernah terjadi, beliau sebagai Mangkubumi. Tuanku Hashim ini adalah seorang yang sangat pemberani. Ia seorang pendekar ulung yang tidak dapat dikalahkan dalam arena perkelahian. Tuanku Hashim juga memiliki keahlian ilmu pedang. Sebagai seorang jenderal besar yang mempunyai ilmu kesaktian, tentu suatu kehormatan apabila Tuanku Hashim dapat menewaskan musuh besar kerajaan Aceh, jenderal besar kerajaan Belanda, termasuk Kohler yang ditembak oleh Tengkunya Raja Imum Leung Bata. Itu tidak lepas dari didikan Tuanku Hashim Bantah Muda, di mana beliau mendidik anak daripada Tuanku Imum Leung Bata itu sebagai sniper yang tangguh, sehingga ketika itu Tengkunya Raja berhasil menembak Jenderal Kohler, sehingga sampai tewas di depan Masjid Baitur Rahman, di depan pohon gelumpang ya. Kalau orang Belanda menyebutnya Kohler Boom, itu pohonnya Kohler.
Nah, sekarang sudah nggak ada lagi di depan Masjid Raya, sudah ditebang ketika peluasan masjid kemarin. Dan Tuanku Hashim ini juga berhasil menewaskan Jenderal Albertus Pell. Kalau kita ke Kharkov, itu ada di tengah-tengah itu makam yang besar, itu Jenderal Pell, Jenderal Albertus Pell. Jadi di Aceh itu 4 orang jenderal terkapar di bumi Aceh. Jadi nggak tanggung-tanggung. 4 orang jenderal. Kalau kolonel, kalau perwira-perwira itu udah nggak bisa dihitung lagi. Seluruh bumi Aceh itu tersebar masegraf Belanda. Dari Aceh Selatan, Bukit Kapu, Nagan, di Merandih Paya, di Kuta Sawang dan lain sebagainya. Itu ada masegraf Belanda semua. Walaupun sekarang sudah nggak ada lagi, sudah banyak yang hilang ya. Di Panton Labu ada, cuma yang tinggal yang bagus perawatannya tinggal di Kharkov, itu pun karena ada dana dari Yayasan Pecut ya, Yayasan Pecut Kharkov. Itu ada dana khusus dari Belanda setiap tahun. Sehingga itulah yang tinggal. Dan menurut pengawalnya yang bernama Imum Gading ini hidup sampai Indonesia merdeka, dan beliau hidup di daerah Pangkalan Berandan karena basisnya di Pangkalan Susu, karena basisnya Tuanku Hashim Banta Muda kala itu di Pulau Kampai. Jadi menurut Imum Gading, Tuanku Hashim ini dalam berbagai pertempuran beliau sendiri itu berkelahi di lapangan. Jadi terjun langsung, walaupun beliau itu jenderal besar. Jadi benar-benar seorang yang tangguh. Ya. Minimal kata Imum Gading ini. Ini kalau bertempur, dulu kan perangnya langsung ya, head to head ya. Senjata pun masih 112. Itu kadang-kadang sampai ada yang tewas itu 50 orang Belanda, walaupun dari pihak Belanda itu tidak tercatat, tetapi ini dari kesaksian daripada Tengku Imum Gading. Jadi pembantu beliau, itu khadamnya beliau, itu beliau saksi matanya. Kebenarannya wallahu alam. Tapi dari sumber-sumbernya ya kita tentu saja percaya ya. Namun kalau di sumber Belanda tidak disebutkan sampai menewaskan 50 orang musuh dalam sekali tempur seperti itu. Tapi Belanda sendiri mengakui bahwa beliau itu jenderal besar, tidak ada tandingnya. Beliau adalah Tot Lebennya. Beliau adalah Alexandernya Aceh. Jadi nggak main-main, dan Belanda mengakui itu. Banyak buku memang yang disinggung tentang kehebatan beliau. Makanya ketika beliau meninggal, itu Belanda itu sudah dalam pikiran jenderal Belanda itu kemenangan sudah di tangan mereka. Makanya ketika beliau wafat, kemudian disusul oleh Tengku Cididero wafat, kemudian disusul oleh Tengku Panglima Polim Muda Kuala, kemudian Tengku Imum Lembata, itu perjuangan Aceh memang sudah agak mulai melemah. Nah, kemudian baru tampil Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, begitu ceritanya. Jadi Jenderal Belanda Van Swieten dalam bukunya itu menulis tentang, karena dia ditakdirkan lahir sebagai panglima yang mahir, begitu kata Van Swieten dalam bukunya. Jadi Van Swieten
rekan-rekan mutua mendung, Van Swieten itu menulis tentang kehebatan daripada Tuanku Hashim Bantamuda. Dia mengatakan Tuanku Hashim ini ditakdirkan lahir sebagai panglima perang yang mahir. Kemudian setiap patriot yang dipulihkan untuk hidup kembali. Nah, dari sumber lain disebutkan bahwa Raja Ismail, anak Raja Selangor itu tidak mengerti makna dari jawaban daripada Tuanku Hashim Bantamuda ini. Karena beliau menjawab, rasa sukacita kami dalam menanggapi saran-saran sahabat kami adalah laksana seorang mati dipulihkan untuk hidup kembali. Kemudian sang utusan Belanda itu, anak Raja Selangor itu kembali menghadap karena tidak tahu apa makna daripada jawaban daripada Tuanku Hashim. Tuanku Hashim menjawab, Aceh adalah suatu negara kerajaan yang merdeka dan Belanda juga satu negara kerajaan yang merdeka. Maka adalah suatu hal yang tidak mungkin Selangor dan Johor sebagai negara-negara kerajaan yang tunduk di bawah kedaulatan Inggris menegahi perselisihan dua negara kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh. Mendengar jawaban dari Tuanku Hashim seperti itu, Raja Ismail yang sangat malu kembali ke negaranya dengan tangan hampa. Belanda mengatakan ketika dilaporkan kepada Belanda, "And over Zonliks Hashim." Ya, begitulah Hashim. Hashim yang tidak dapat dilunakkan. Jadi tidak ada kata menyerah dan kata berdamai bagi Tuanku Hashim Bantamuda. Inilah pahlawan Aceh sesungguhnya yang sering dilupakan oleh orang, tapi diingat terus oleh sejarawan-sejarawan Belanda. Banyak catatan Belanda yang menulis tentang beliau ketika berbicara tentang perang Aceh. Tapi si Anton Stolwijk itu nggak menulis tentang Hashim. Mungkin dia nggak tahu nggak tahu Hashim ini Hashim Bantamuda bagaimana kiprahnya. Karena si Anton yang nulisnya kan kemarin ya, masih milenial mungkin. Nah, selamat bergabung Bang James Housden, Jason Baril, Bang Alif Lam, terima kasih. Tap-tap layarnya, sobat-sobat, tap-tap layarnya. Kalau ada mau ditanya boleh tentang Tuanku Hashim Bantamuda. Ini khusus ini saya bahas Tuanku Hashim karena idola saya ini. Ini pahlawan idola saya yang banyak sudah dilupakan. Maka untuk itu kita harus belajar sejarah agar tahu kita bagaimana nenek moyang kita, bagaimana indatu kita mempertahankan sejengkal tanah Aceh itu penuh dengan darah. Dan kata Tuanku Hashim, walaupun Aceh tinggal sebesar Nyiru, sebesar Nyiru itu sebesar apa ya? Sebesar situ mungkin ya, sebesar Nyiru, tetap harus dipertahankan. Itu pesan beliau. Nah, sekarang tinggal kita melanjutkan bagaimana. Nah, beliau sebelumnya juga sebagai pada masa Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Shah, beliau itu sebagai panglima perang wilayah timur, wilayah Sumatera Timur. Itu ketika Belanda sudah mulai mengacau siap
mengacau Sumatera Timur dan wilayah-wilayah yang menjadi fasal Aceh, Deli, kemudian batubara, Painai dan lain sebagainya. Itu beliau yang menghandle ketika itu. Nah, Langkat, itu banyak. Jadi begitu cerita tentang Tuanku Hasyim Bantamuda. Ya bang, begitu bang. Nah, itu pahlawan kami walaupun tidak diakui sebagai pahlawan nasional. Ini sebenarnya beliaulah pahlawan yang memang sesungguhnya. Jadi perjuangan beliau itu bukan kita aja yang akui. Bukan ya, dan mungkin kalau di dalam negeri beliau sudah banyak yang dilupakan. Namun di luar itu ditulis di luar bagaimana kehebatan beliau. Sekaliber Van Swieten aja itu menulis tentang kehebatan beliau. Padahal Van Swieten itu jenderal terbesar yang dimiliki oleh Hindia Belanda kala itu. Dia seorang jenderal yang gaib, seorang jenderal yang banyak berpengalaman, yang pernah berdinas di Padang, pernah menaklukkan Padang, kemudian pensiun, kemudian ditarik lagi untuk menghadapi Aceh. Itu mereka salut dan tabik kepada Tuanku Hasyim Bantamuda. Pulau Kampai, ini markasnya di Pulau Kampai. Jadi ketika Nasser ini kontrol Belanda di Riau, di Siak. Itu ketika datang ke Pulau Kampai dan melihat armada Tengku Hasyim di situ, itu cuma mengintip saja, nggak berani masuk ketika itu. Nah, kemudian pertahanan Pulau Kampai setelah beliau ditarik ke Banda Aceh, ditarik ke Kutaraja, pertahanan di Pulau Kampai itu diserahkan kepada adiknya Tuanku Hitam, kemudian seterusnya kepada Tuanku Tengku Cut Latif Merdu. Nah, Tengku Cut Latif Merdu ini juga bukan kaliber kaleng-kaleng. Inilah pahlawan-pahlawan Aceh yang memang bikin repot Belanda. Tengku Cut Latif ini adalah keturunan dari Merdu dan beliau masih berdarah Tuanku Tengku Pantig V kalau saya tidak salah. Beliau ditugaskan oleh Sultan setelah Tuanku Hasyim ditarik ke Kutaraja. Beliau yang memimpin pasukan Aceh, benteng di Pulau Kampai, di Simpang Ulim, Idi, Perla, Manyak Pahit, Tamiang, Pulau Kampai dan lain sebagainya. Bersama temannya ada Tunku Paya nanti kan, ada Tunku Paya, ada yang lain sebagainya. Nah, kemudian ketika pecah perang Aceh, mau pecah perang Aceh pada tahun 1872, beliau ke Penang dan di sana mendirikan sebuah badan yaitu Dewan 8 atau Penitia 8 yang didirikan di Pulau Penang. Itu 8 orang petinggi-petinggi Aceh di Pulau Penang. Dewan 8 itu
untuk mencari senjata, untuk melakukan lobby-lobby terhadap luar agar perang Aceh tidak terjadi, untuk diplomasi, termasuk juga nanti ada Pang Timbang, kemudian ada Said Abdurrahman yang ditugaskan ke Timur Tengah dan Turki. Kalau Panglima Timbang ditugaskan ke Singapura untuk menemui konsul Amerika di Singapura dan konsul Itali. Di sana ada konsul Itali, ada Moreno dan lain. Dewan 8 itu ada 8 orang tokoh Aceh itu dipimpin oleh Tengku Paya ketika itu. Tengku Paya, kemudian ada tokoh-tokoh penting lagi yang sebagai anggotanya Tengku Ibrahim, ini Tengku Ibrahim PD kalau nggak salah, Said Ahmad, Nyak Barum, Tuanku Mahmud dan lain-lain. Nanti ada beberapa juga yang saling berganti-ganti. Selamat datang Bang, selamat bergabung. Jangan lupa tetap layar Bang Coki. Nah, ini sebenarnya makin lama makin menarik untuk dibicarakan. Salam saya keturunan Sultan Mahmud Shah, Sumatera. Woi. Keren. Salam kembali. Sultan Mahmud Shah yang mana? Sultan Mahmud Shah Malaysia? Sultan Mahmud Shah Aceh? Mbak Maidi Hanum, Sultan Mahmud Shah yang mana ini? Ya, banyak nama Mahmud Shah, apalagi sekarang Mahmud Shah, Mahmud, banyak Ibu. Ya, salam kembali keturunan Sultan Mahmud. Ya. Kalau di Aceh Mahmud. Oh gitu. Kalau Ibu dari jalur mana, Bu? Enggak, harus tahu dulu Mahmud dari mana kan? Sultan Aceh yang terakhir kedua itu Sultan Mahmud juga namanya. Tapi dalam riwayat kami Aceh, beliau tidak punya anak. Ada meninggalkan janda satu bernama Pocut Merah. Kemudian dinikahkan oleh Tuanku Mahmud Banta Kecil. Tapi ya kalau yang mungkin ada sejarah lain ya nggak tahu ya. Oh boleh. Kata saya dan kata ahli-ahli sejarah di Aceh. Mungkin kalau Ibu punya ini lain ya. Hormat juga kan. Terima kasih, mungkin kan kita juga kan nggak tahu banyak orang yang namanya orang beranak apa tidak kan. Tapi dalam sejarah kan tidak ditulis itu, dalam sejarah yang beredar bahwa Tuanku Mahmud Shah meninggal karena kolera, kemudian tidak punya anak. Tapi ada juga yang saya dengar dongeng-dongeng yang saya dengar katanya Sultan Mahmud itu gaib, seperti gaibnya Gajah Mada. Jadi terbang ke nirwana, kemudian kemana-mana, nikah di Malaysia, kemudian punya anak. Ya begitulah, ada juga saya dengar cerita itu. Tetapi dalam ini tolong koordinasi. Siap Bu. Jika saya nanti tahu dapat berhubungan dengan Pak Pit, nanti bisa kata siapa tidak tertulis. Ya kata saya Bu. Kata saya memang itu nggak punya anak kalau Mahmud Shah.
Tapi kalau kata orang ada, ya saya juga nggak membantah. Ini kan menurut saya yang dapat. Nah, saya yang dapatkan dari sumber-sumber yang saya dapat bahwa Sultan Mahmud Syah itu tidak ada anak, makanya diangkat Sultan Muhammad Daud Shah. Begitu, Bu. Namun kalau menurut Sahibul Hikayat yang lain-lain kan saya juga kurang tahu. Nah, tapi ya salam kenal lah untuk cucu Baginda ya. Walau bagaimanapun itu kan juga Sultan kami ya. Nah, jadi ibu juga anak daripada cucu ya. Cucu dari ibu ya, dari Sultan Mahmud ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang ada cucunya kan bisa ini ketika ada apa pengukuhan nanti ya bisa kita kukuhkan. Nah, ya memang nggak ada hubungan karena Daud Shah itu bukan anak dari Mahmud Shah, nggak ada hubungan. Begitu Bu, kalau setahu saya. Tapi ya kalau ibu ya kami ya tetap menerima Bu, tetap menerima bagai dari manapun sumbernya. Apapun klaimnya kan yang penting kan bisa dibuktikan, bisa disahkan karena dalam beberapa literatur yang beredar di Aceh yang setahu saya memang begitu tidak ada. Tapi kalau ibu jadi cucunya ya kan harus jalurnya kan harus tahu Bu. Misalnya maaf Bu ya, misalnya ibu bin siapa kan, bin Sultan Mahmud, bin siapa gitu, bin Johar Shah Alam, bin Iskandar Muda atau siapa nanti kan ketemunya kan di mana nanti. Nah, biasanya ada kalau untuk raja-raja kan tercatat tuh. Raja-raja Said itu kan tercatat di arakatanya. Kalau kami bilang itu arakata, sarakatanya ada di sarakatanya. Karena kalau dalam sarakata ya saya lihat ya masih masih belum ada tertulis ya, mungkin nanti harus dimasukkan Bu. Nah, mungkin diusulkan kepada lembaga apa tadi Bu, penggiat budaya itu ya, pelestarian adat untuk memasukkan ya, agar tercatat di Sarakata Aceh. Berarti kalau ibu dari Mahmud Syah kan dari Trah Alaidin kan gitu Bu. Nah, kalau dari Mahmud Syah itu dari Trah Alaidin, artinya kalau di Aceh dikenal dengan Trah Bugis. Jadi dari keturunan Bugis, gitu. Ada bisa Bu. Nah, nggak apa-apa. Begitu Bu, salam kenal. Atau Bu naik dari sini Bu, kita ngobrol-ngobrol sejarah atau menarik gitu Bu. Kita buka, siapa tahu kan kita ketemu family, kita ketemu yang keluarga lain yang sudah berserakan ya. Gimana Bu Maidi Hanum, kita ngobrol-ngobrol biar rekan-rekan nanti bisa mana? Nah, monggo Bu. Ya kalau bisa berbagi di sini kan alangkah baiknya, biar dinonton oleh orang, walaupun tidak banyak ya penontonnya, tapi di bawah ramai juga Bu. Jadi bisa kita tahu, siapa tahu nanti jadi terbuka semua, jadi ada saudara-saudara semua dari keluarga besar Alaidin bisa bersatu. Bisa bersilaturahmi karena ya Tuanku Hashim Banta Muda ini juga termasuk daripada keluarga Alaidin. Itu beliau adalah paman kepada Tuanku Mahmud, kepada Sultan Mahmud. Ada hubungannya walaupun bukan hubungan kandung, tapi nanti ketemu di jalur yang sama.
Gitu. Halo. Saya senang. Saya ini ada kita pernah di WA juga Bu Media. Saya pernah dulu Ibu jelaskan. Ya mungkin ketika di sini kan lebih enak ini. Biar jadi ilmu kan, biar jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan kepada yang lain yang menyimak. Karena Ibu kan cucu daripada Tuan Sultan Mahmud Shah. Anai pegang mendung. Dek sini dulu. Jenderal Besar Tuanku Hashim Banta Muda. Apa itu? Nonton ini. Astagfirullah. Wow. Tuanku Hashim Banta Muda. Mana Bu? Medi bagi-bagi ilmu Bu. Sudah cukup main HP-nya. Nanti habis sitan. Jangan kepo selama bergabung. Itu Dek, ambil. Wabi. Jadi pada tanggal 1 Muharram tahun 1290 Hijriah, hari Sabtu, sesudah bermusyawarah dengan alim ulama dan panglima sagi, serta hulu balang semua, maka Tuanku Hashim selaku pelaksana tugas kerajaan, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh, memutuskan dengan memerintahkan kepada wakilnya Letnan Jeneral Tengku Said Abdullah Jamalul Dimulik untuk menyampaikan keputusan dan perintah itu kepada sekalian ulai balang dan kepada seluruh rakyat Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعلم يا إخواني المسلم الأشي خصوصية يا إخواني المسلم يا إخواني المسلمين والإخوان bawah angin umumiyah. Syahdan sebermula, maka ketahuilah olehmu wahai sekalian ikhwan, bahawa pada tahun Hijriah 1290 sanah 1290 Hijriah, yaitu pada hari Sabtu bulan Muharram
pada hari 1 bulan Muharram, hari Sabtu, bertempat di Masjid Baitur Rahim dalam Darud Dunia, yaitu pada zaman kerajaan Tuan kita Paduka Sri Sultan Alauddin Mahmud Shah dan adalah Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hashim Kadir Shah Al-Wazirut Tadbirul Ashi, Wazirul Harabiah, Jenderal Besar Menteri Penerangan Aceh serta Alim Ulama Aceh dan Panglima Tiga Segi Aceh dan Hulu Balang semua, yaitu Jenderal Menteri Perperangan, di hadapan majelis tuan kita memberi titah kepada Abdul Miskin Al-Fakir Al-Gharib Tengku Di Said Abdullah Al-Jamalul Lail Al-Khadaya Al-Qada Qadi Al-Malikul Adil Al-Jamalul Lail, yaitu menyuruh rakyat. Maka Abdul Miskin Al-Fakir Al-Gharib Tengku Dimulik Said Abdullah Ibni Ahmad Al-Jamalul Lail Garut Aceh, yaitu Letnan Jenderal Wakil Panglima Besar Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hashim Kadir Shah, Jenderal Besar Menteri Perperangan Aceh dengan Belanda. Berkata Letnan Jenderal, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hamba memberi nasihat kepada sekalian tuan-tuan atas nama keputusan Kerajaan Aceh khususnya dan rakyat bawah angin umumnya. Wahai sekalian tuan-tuan, hamba memberi perintah pada hari ini bahwa sekalian tuan-tuan, kita semuanya bersiap-siap dengan apa saja senjata yang ada pada kita masing-masing, karena kita semua akan menghadapi bahaya maut, yaitu dua perkara. Pertama, menang. Dua, syahid. Ketiga, tidak ada sekali-sekali. Simpel juga ya. Yap, aku bikin juga buatku. Yaitu menyerah kepada Holanda. Kalau urusan makan, semua Ingatlah tuan-tuan, di sini hamba memberi pernyataan dengan sahih sah mu'tamad bahwa bangsa Holanda sudah 250 tahun menjajah negeri bawah angin di luar Aceh. bisa kamu cegah loh. Maka kita sekarang bersama-sama mempertahankan negeri kita Aceh, sejengkal tanah Aceh. Jangan kita berikan kepada musuh kita bersama, yaitu Holanda. Maka barang siapa yang menyerah kepada Holanda dengan sebab tidak ada meskah, maka Holanda lah ia. Maka orang yang demikian itu telah menjadi musuh Allah dan musuh Rasul dan musuh negeri dan musuh kerajaan. Maka tiap-tiap musuh seperti yang hamba sebut itu, walau siapa-siapa, berhak kita bunuh si durhaka itu. Jangan kita sayang pada si bangsat itu. Kalau kita sayang pada si bangsat itu, negeri Aceh alamat binasa, sengsara, huru-hara. Tetapi pada zahir negeri kita kalah, tetapi pada batin insya Allah Ta'ala dapat kemenangan yang amat besar. Lang gemilang, sinar bercahaya-cahaya, terang benderang,
akan datang pada tahun Hijrah 1365. Sesudah Selukid kalah dalam negeri kita semua. Fa'lam ya ikhwanul muslim, bersatulah kita semua melawan Holanda, bangsa barat yang hendak merebut menjajah negeri kita Aceh. Tunku Mahmud Kadir Shah Johan berdaulat di lullah fil alam, beserta sudah ditahqiqkan nasak ini dengan sahih sah muhtamad. Inilah surat ringkas pidato Kerajaan Aceh Bandar Darussalam ketika akan menghadapi perang dengan Belanda. Di sini kita bisa lihat betapa besarnya kedaulatan Aceh yang lebih dari 110 tahun, dan bagaimana pula kerajaan Aceh ketika itu membimbing rakyatnya dalam menumbuhkan imannya. Namun sekarang bagaimana Aceh sekarang? Semua terserah kepada rakyat Aceh. Bagaimana Aceh ke depan kita bawa, bagaimana Aceh bermartabat, kembali harkatnya, kembali marwahnya. Akhir kalam. Kayaknya dia mau nyemil itu. Kasihan gara-gara aku nih. Ini tunggu. Potong aja kejunya jadi kecil-kecil. Sekarang masukin ke microwave. Setelah melalui perang panjang yang melelahkan dengan Belanda, dimulai di Sumatera Timur sampai ke Bandar Aceh Darussalam, maka Tuanku Hashim Bantamuda yang memimpin perang, yang menyumbangkan dharma baktinya kepada agama, bangsa dan negara selama 40 tahun penuh, telah menutup mata dan menghadap Sang Ilahi. Beliau meninggal di Padang Tiji, di rumahnya di Kampung Padang Gahan pada hari Jumat tanggal 18 Sya'ban 1314 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1874. Beliau yang perkasa dimakamkan, dikebumikan di masjid Padang Tiji, di selatan mihrab Masjid Padang Tiji yang berada di dalam Mukim 22. Beliau adalah salah satu di antara 5 tokoh pahlawan Aceh yang menghiasi keindahan, keharuman, dan kegemilangan lembaran sejarah dari masa ke masa. Semoga semua kisah perjuangan beliau bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai tauladan untuk kita semua. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya, terima kasih juga yang telah mengirim ros merah kepada semuanya. Saya cukupkan di sini tentang tokoh yang oleh Belanda disebut Totslebennya Aceh, seperti yang ditulis dengan rapi oleh Van Swieten dalam bukunya Verovering Aceh Groot Message, sebagai tokoh yang menjadi pemimpin dan menjadi jiwa pertahanan rakyat Aceh. Tidak pernah yang merupakan musuh kita yang tidak kenal damai.
tidak pernah dan tidak akan pernah tunduk bahkan mendekati. Apalagi kalau dipakai Seorang yang terus-menerus berperang biar makin lezat. secara habis-habisan, walaupun istana sudah jatuh Balikin aja dan sultan sudah tewas. saatnya makan. Tokoh yang oleh Jenderal Van Swieten disebut The Tetelaben Der Aceher, yakni tetelabennya Aceh. Tokoh yang oleh penunjuk jalan Swensen orang Denmark disebut The Aceh General, yaitu jenderalnya orang Aceh. Selayaknya kita memberi hormat kepada beliau sebagai pahlawan besar yang kita miliki. Semoga anak-anak cucu kita bisa mengikuti sejarah perjuangan beliau. Bisa? Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, tambah tebal biar mantap. Gak bisa Thank nih.